Untuk kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu GTK hebat yang ada di tempat ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam Pancasila, dan salam sehat. Sebelum saya menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Emilia Lenggu, Sarjana Pendidikan, Kepala SMA Negeri 2 Lobalain. Saya ada di sini, jujur awalnya bukan kemauan saya. Saya didorong oleh pengawas saya. Kebetulan beliau juga salah satu kandidat dengan kategori pengawas inovatif. Pendaftaran ini saya lakukan ketika ada perpanjangan itu, ada penambahan waktu itu baru saya lakukan, karena pengawas saya ketika datang pendampingan di sekolah, dia mengatakan bahwa Ibu Emi silakan mengikuti Jambore GTK. Terus saya bilang, Bapak saya tidak percaya diri. Kenapa? Karena saya baru kepala sekolah kurang lebih jalan 3 tahun. Saya mengikuti tes calon kepala sekolah di tahun 2000, pelantikan di 17 Desember 2021. Jadi saya baru bertugas sebagai kepala sekolah itu kurang lebih 3 tahun, dan saya merasa bahwa belum terlalu banyak yang saya buat. Hanya sebagai pengawas pembina, beliau mengatakan bahwa sudah terlalu banyak yang Ibu buat, dan itu Ibu bisa berbagi, mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman kepala sekolah atau GTK yang lain. Akhirnya saya mengunggah semua administrasi, kemudian saya membuat narasi, video, dan saya unggah itu di tanggal 12 kalau tidak salah di jam 9, di bawah jam 9. Setelah saya unggah ternyata linknya itu tidak saya buka aksesnya, jadi dari BGP email ke saya itu tolong buka aksesnya. Demikian cerita singkat sampai saya ada di sini. Jadi saya mau berbagi praktik baik dengan judul mengubah sekolah kandang ayam menjadi ruang belajar implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 2 Lobalain. Mungkin link yang sudah saya bagikan Bapak Ibu Dewan Juri sudah ikuti, dan mungkin teman-teman kalau mau lihat ada di YouTube saya Emilia Lenggu atau di SMA Negeri 2 Lobalain, dan juga di IG kami, IG SMA Negeri 2 Lobalain, juga Facebooknya SMA Negeri 2 Lobalain. Yang saya hadapi atau situasi yang saya hadapi di sekolah saya di tahun 2022, saya dilantik tanggal 17 2021, saya melaksanakan tugas 3 Januari 2022. Saya mendapatkan kondisi sekolah yang memang sekolah ini jarang diekspos. Kenapa? Karena peserta didiknya malu mengekspos sekolah yang selalu dilabeli kandang ayam. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru. Jadi saya tidak tahu kondisi sekolahnya separah itu. Bapak Ibu, mungkin saya hanya cerita sedikit. Ruang kelasnya itu berdinding papan, kemudian lantainya itu bukan lantai kasar tapi lantai tanah dan bebatuan. Jadi sangat miris. Saya pertama kali ke sekolah itu saya sedih. Maksudnya ada teman-teman saya di sekolah saya yang lama, karena memang sekolah saya yang lama ini adalah SMA 2 ini adalah kelas filial. Jadi SMA 2, saya dulunya di SMA 1, ada teman-teman saya yang bilang begini, lu ini turun dari mobil masuk di sekolah yang berlantai keramik, sekarang kamu turun dari mobil masuk di sekolah yang seperti itu. Jadi teman-teman saya banyak yang meragukan saya. Banyak teman-teman saya yang meragukan saya, maksudnya kondisi saya seperti ini, mereka bilang kamu pasti tidak bisa ada di situ. Jadi dengan berjalannya waktu, walaupun dan sekolah itu tidak ada MCK-nya. Jadi Bapak Ibu, sekolah itu terdiri dari 6 ruangan, 6 ruang belajar, kemudian 1 ruang guru, dan tidak ada ruang kepala sekolah, dan tidak ada toiletnya, jambannya. Jadi jujur Bapak Ibu guru yang permisi, kebetulan mereka ke hutan karena memang sekolahnya ada dekat hutan. Jadi mereka ke hutan, dan saya juga sempat, padahal waktu itu saya lagi hamil 9 bulan. Saya masuk tanggal 3 Januari, Februari 2022 saya melahirkan.
Jadi saya sempat menikmati membuang air di hutan. Dengan kondisi fisik sekolah yang seperti itu, kemudian saya dihadapkan lagi pada saat itu saya dihadapkan lagi dengan harus mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bayangkan di sekolah saya visi 10 proyektor 1, laptop kepala sekolah saya punya pribadi, kemudian laptop 1 untuk bendahara BOS dan 1 untuk operator Dapodi. Dengan kondisi yang sangat terbatas itu, saya punya saya harus membenahi fisik minimal layaklah. Jadi anak-anak ketika belajar mereka juga nyaman. Kami Bapak Ibu guru juga dari jam 6:30 sampai jam 2 itu minimal bisa nyaman. Jadi yang pertama saya lakukan itu saya membenahi fisiknya dengan menggunakan uang pribadi. Saya membeli sertu yang halus itu dicampur dengan semen. Kemudian kami kerja sendiri supaya tidak mengeluarkan uang, karena saya di situ di Januari itu sudah tidak ada anggaran apa-apa lagi. Jadi saya kebetulan baru terima sertifikasi, jadi kami pakai untuk membuat lantai kasar, kemudian membuat WC. Saya ingat kami membuat zaman itu WC itu hanya dalam 1 malam. Jadi saya bilang kita susah kayak itu ada cerita dulu yang membangun dalam 1 malam itu. Dalam 1 malam hanya dengan menggali, ada yang bantu, masyarakat bantu gali lubang WC-nya, kemudian dindingnya dari seng cuma 1x1, besoknya kami sudah bisa pakai zaman itu. Kemudian untuk ruang kelasnya dikoordinir oleh wali-wali kelas, sehingga tidak ada biaya tukang lagi. Anak-anak kerja sendiri, kebetulan anak-anak di kampung itu mereka sudah biasa kerja di rumah dari kecil, jadi mereka bilang, mama kita tidak perlu pakai tukang lagi, kita yang kerja sendiri. Jadi dalam 1 malam juga wali kelas kami selesai proses pembelajaran langsung ganti baju, sudah bawa makan dari rumah, kerja rodi karena ruangannya memang kecil juga. 1 ruangan itu siswa hanya 97, 1 ruangan maksimal 25 siswa, jadi tidak terlalu besar. 1 hari semua ruang kelas ada lantai kasar. Saya ingat sekali Pak Kadis, Pak Lius pernah WA saya, wih kamu pun sekolah dari granit sekarang. Jadi itu karena saya sering posting semua kegiatan yang ada di sekolah yang saya lakukan. Kemudian dengan berjalannya waktu kami harus menerapkan implementasi kurikulum. Kebetulan saya sebagai seorang pengajar praktik dan juga bermodalkan, kebetulan kami punya sekolah walaupun sinyalnya kurang bagus tapi dapatlah. Jadi saya menghimbau teman-teman, beri penguatan, motivasi, mari kita belajar lewat PMM, kemudian belajar download semua materi-materi. Saya kalau karena saya tinggalnya di Kota Baak, maksudnya di Kota Baak, mungkin Bapak Ibu sudah pernah ke Rote, tapi akses jalan saya ke sekolah itu kurang lebih 1 jam. Perjalanan saya setengahnya itu aspal tapi sudah berlubang-lubang, dan setengah perjalanan itu jalan desa yang masih pengerasan. Jadi saya dari rumah itu kadang saya sudah download itu video-video pembelajaran, kemudian modul-modul ajar dan materi-materi handout. Dan kebetulan saya juga saya sudah mengajar 16 tahun kurang lebih, jadi saya punya bahan-bahan ajar itu saya kasih ke teman-teman. Sama juga dengan Pak Ferry, teman-teman guru saya honor semua, yang PNS cuma 1 dan honor, dan baru semua lagi, tidak pernah honor di sekolah lain baru. Jadi memang tantangannya begitu besar. Hanya kami tekad bahwa selama kita bisa, kita mau, pasti kita bisa. Dengan berjalannya waktu, kolaborasi dengan masyarakat, implementasi kurikulum berjalan dengan baik, sekolah kami juga nyaman lah, minimal sudah ada ruang kepala sekolah, mereka sekat ruang guru, ada ruang kecil. Tadinya saya bilang tidak perlu kita biar berbaur saja, tapi teman-teman bilang jangan mama, biar nanti kalau kami mau konsultasi atau apa, atau mau curhat, ada ruangan khusus. Jadi ya sudah, akhirnya ada ruang ini. Dengan berjalannya waktu, dengan proposal pembenahan, waktu saya ada proposal ke dinas, dari dinas bilang, ibu sekarang tidak manual lagi, jadi ibu perbaiki saja dapodiknya. Puji Tuhan, saya di 2023 sama dengan Pak Ferry saya mendapatkan bantuan DAP, sehingga sekarang kami sudah ada ruang belajar 3, ruang capsek, TU, sama lab dan perpustakaan. Lab dan perpustakaan ini saya alih fungsikan jadi ruang belajar, sehingga karena kami 6 rombel sudah sesuai dengan kebutuhan
di sekolah. Kemudian sekolah yang tadinya tidak ada pagar seperti yang di video, saya datangkan orang tua kami berembuk. Akhirnya orang tua bersedia menyumbangkan kayu dan langsung mengerjakan. Jadi kami sama-sama orang tua sumbang kayu, langsung ada yang kerjakan, ada yang tidak sempat datang, kirim kayunya kami yang bikin sendiri. Jadi sekolah walaupun pagarnya darurat tapi sudah ada. Kemudian mungkin saya tidak lampirkan di video saya, tapi di 2022 itu raport kami banyak yang masih orange, merah. Di 2023 banyak yang hijau, dan saya termasuk, sekolah saya termasuk satu sekolah yang mendapat BOS kinerja karena pada saat itu peningkatan di raport pendidikan itu saya dapat itu. Jadi saya berikan satu laptop lagi untuk di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tepuk tangan.